Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang dilihat bukunya bab 4, halaman 107. Pada bab 4 menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kejujuran. Nah, sebelum membahas tentang kejujuran, di sini ada surat Al-Baqarah ayat 117 berbunyi, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakini wa banis sabili was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Nah, di sini selanjutnya pengertian kejujuran. Kata sidik dalam bahasa Arab artinya benar. Merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur yang berarti dapat dipercaya. Kejujuran juga berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Kejujuran merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lain yang menjadi dasar segala perilaku. Sikap jujur akan mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, dan perilaku jujur merupakan ukuran kepercayaan seseorang di mata orang lain. Jadi sikap jujur itu penting bagi orang lain atau bagi diri kita sendiri itu penting kejujuran ya. Mengapa demikian? Nah, kejujuran mengapa demikian penting, Bu? Karena orang jujur akan mengatakan sesuatu itu apa adanya, bukan ada apanya ya. Tidak melakukan perbuatan dusta atau bohong. Nah, perilaku jujur juga merupakan sikap tulus dalam melaksanakan amanah, dan amanah layak diberi julukan Al-Amin. Al-Amin itu orang yang dapat dipercaya atau jujur dan setia. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk perilaku jujur. Nah, kejujuran memiliki bentuk nyata yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Antaranya jujur dalam perkataan. Nah, semisal kita diberi amanah. Seorang muslim apabila berbicara yang diucapkan adalah kebenaran, ucapan yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan keduanya. Nah, itu jujur dalam perkataan. Yang selanjutnya jujur dalam bermuamalah. Seorang muslim apabila bermuamalah dengan sesamanya akan bersikap jujur, tidak berbuat curang, tidak menipu, dan tidak memasukkan dan tidak mengelabui dalam bentuk apapun. Nah, jujur dalam janji. Seorang muslim apabila berjanji kepada seseorang akan menepati janjinya. Karena apa? Orang yang mengingkari janji termasuk itu tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang munafik. Kecuali ada hal yang tidak dihindari, yang dapat dihindari. Selanjutnya, jujur dalam penampilan. Seorang muslim tidak akan menunjukkan penampilan yang palsu atau menampakkan apa yang sebaliknya ada di batinnya. Apa yang ditampilkan itulah ada yang di hati dan di mulutnya, atau tidak menggunakan pakaian kebohongan berupa sifat riya dan nifaq. Selanjutnya, poin yang ketiga, keutamaan perilaku jujur. Perilaku jujur merupakan kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan yang menjadi dasar segala perilaku. Nah, berikut ini merupakan keutamaan perilaku jujur. Yang pertama,
kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Imam berarti membenarkan dengan hati atau mengikrarkannya dengan lisan dan mengamalkannya dengan perbuatan. Selanjutnya, kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Disebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "An Abdillahi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Wa innar rajula yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa illar rajula la yakdibu hatta yaktuba indallahi kadzdzaba." Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengiring ke neraka, dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya poin C, jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Ketika seorang mengikrarkan diri, menjadikan Islam sebagai keyakinannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia telah membenarkan ajaran Islam, dan pertanda pula bahwa setiap untuk berkomitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, yaitu dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam menjalankan perintah-perintahnya, yaitu kewajiban beribadah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Misalnya, sebenarnya seorang muslim telah dilatih agar bersikap jujur. Dalam sholat subuh, contohnya, seorang muslim selalu mengerjakan sebanyak 2 rakaat karena syariat memerintahkannya 2 rakaat. Nah, demikian sehingga apapun kondisinya, seperti tempat yang sepi, dia akan tetap mengerjakannya 2 rakaat. Nah, itu. Selanjutnya, dalil perintah berperilaku jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullahu alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadiru wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim wa yu'adzibahumul munafiqina insyaallah aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurur rahima. Nah, artinya di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Karena apa? Kebenarannya, dan mengazabkan orang munafik jika dia berkehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun atau Maha Penyayang. Nah, di sini juga surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Selanjutnya,
Potret perilaku tidak jujur dalam kehidupan. Nah, di sini potret perbuatan tidak jujur dalam kehidupan bentuknya beragam, di antaranya manipulasi data. Apa manipulasi data? Manipulasi data merupakan proses rekayasa dengan melakukan perbuatan atau menambah, menghapus dan menyembunyikan atau mengganti, menghilangkan atau mengaburkan informasi atau data, sehingga terjadi ketidakbenaran informasi atau data yang dapat dirugikan atau pihak-pihak tertentu. Contohnya apa? Make up harga, pemalsuan identitas diri, dan lain-lain. Nah, selanjutnya berbuat curang. Curang merupakan perbuatan yang tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang dan menyembunyikan kebenaran dalam rangka mencari keuntungan sendiri, sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, perilaku, segala aktivitas yang dilakukan manusia. Nah, itu. Terus yang selanjutnya sumpah palsu. Sumpah palsu adalah pernyataan dusta yang diucapkan dengan sengaja, secara khusus dengan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan suatu perkara. Sumpah palsu sering terjadi dalam urusan persidangan, seperti memberi kesaksian palsu, penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan fakta, atau menguatkan sesuatu seperti ucapan demi Allah saya tidak melakukannya, atau demi Allah saya melihat dia melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut. Nah, selanjutnya penyebar berita bohong. Di sini membuat berita bohong lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, dan YouTube, dan media online lainnya. Begitu juga untuk menyebar berita bohong lewat handphone atau membagikan atau mengeser berita tanpa diklarifikasi. Itu namanya tabayyun atau terlebih dahulu. Terus selanjutnya, cara melatih perilaku jujur. Pada dasarnya, perilaku jujur bukan hal yang mudah untuk direalisasikan. Tetapi walaupun sulit, dengan kiat-kiat tertentu, hal tersebut dapat terwujud. Adapun cara melatih agar memiliki perilaku jujur diantaranya, tanamkan niat yang kuat. Niat merupakan kemauan dalam hati untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan hanya mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tekad yang kokoh. Tekad yang kokoh adalah kemauan dan kehendak yang harus melekat pada diri seseorang dalam mempertahankan dan meluruskan niat agar setiap konsisten untuk tetap berada di jalur yang benar. Terus selanjutnya, memiliki keyakinan yang kuat. Keyakinan merupakan modal bagi seseorang untuk melakukan aktivitas. Dengan adanya keyakinan yang kuat tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahir sikap optimis berupa kesungguhan dan menegakkan kebenaran dan kejujuran. Terus selanjutnya, melakukan latihan yang terus-menerus. Latihan dapat dilakukan dengan mendorong jiwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sejalan dengan perilaku luhur, karena jiwa itu ibarat anak kecil. Terus memilih dan berteman dan bersahabat. Teman atau sahabat sangat berpengaruh terhadap kepribadian seorang muslim. Nah, sehingga ada pepatah mengatakan sahabatmu adalah cermin pribadimu. Oleh karena itu, carilah teman atau sahabat yang memiliki karakter, salah satunya yang berperilaku jujur, karena secara otomatis bila bergaul dengan sahabat yang memiliki pribadi demikian,